Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jal di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Azza wa Jal. Semoga apa yang kita usahakan dengan datangnya kita berkumpul di majelis ilmu, Allah catat sebagai amal saleh yang memberatkan timbangan kita kelak pada yaumil qiyamah. Insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan sedikit membahas tema yang cukup penting. Tema yang cukup penting sekali bagi kita. Alhamdulillah ini kita sampai di kota apa? Pematang Siantar ya, insyaallah. Ini pertama kali saya kesini, alhamdulillah senang ketemu dengan para asatidzah di sini, para ikhwah di sini. Insyaallah kita akan sedikit membahas tema apa judulnya? Umur kedua ya, mengoptimalkan umur kedua, masya Allah. Ya, kira-kira yang terpikir oleh kita apa itu? Optimalkan umur kedua. Nanti kita mati hidup lagi gitu ya? Ada gimana? Kira-kira? Kehidupan akhirat. Terus ada lagi? Kehidupan setelah umur 40 tahun. Terus apa lagi kira-kira? Amal jariah. Nah, terus apa lagi? Ya insyaallah semuanya nggak ada yang salah ya, karena ini kan bukan ujian salah dan benar ya. Karena ini bukan ujian salah dan benar. Ada yang menjawab tadi umur kedua berkaitan dengan umur setelah 40 tahun. Ada yang menjawab amal jariah, ada yang menjawab kehidupan akhirat, masya Allah. Ya, insya Allah semuanya benar, gak ada yang salah. Ya, karena tema pembahasan kita ya tidak jauh-jauh dari itu. Ya, insya Allah Taala. Jadi kalau dalam kajian itu, insya Allah saya usahakan itu terus kasih poin-poin gitu, biar antum yang nyatet itu mudah dan poinnya insya Allah udah banyak. Ya, sehingga nanti ketika dibawa pulang enak gitu. Ya, misalnya istrinya nggak ikut gitu ya, nanti ditanya, "Bi, tadi kajiannya apa?" "Oh, poin-poinnya begini." Ya, poin-poinnya begini. Jangan nanti dijawab, "Bi, kajiannya apa?" "Udah lihat streaming aja." Jangan gitu. Ya, itu kan kita terima beres gitu ya. Wong keluarga kita pengen dapat faedah kok kita disuruh nonton streaming gitu. Insyaallah dalam kita membahas tema ini, insyaallah ada 3 poin. Insyaallah kita tidak akan keluar dari 3 poin ini ya. Jadi saya itu suka 3 poin gitu ya. Pokoknya apapun itu kalau bisa saya usahakan 3 poin itu aja. Kenapa? Ya, karena kalau kebanyakan kita itu punya sifat apa? Lupa ya. Jangankan sampai rumah, berdiri dari majelis itu biasanya udah lupa materinya, ya atau tidak? Ya. Kita ini kan bukan Imam Syafi'i. Ada yang ngaku kita Imam Syafi'i? Kalau Imam Syafi'i itu, beliau itu dapat ilmu, ngafalnya cepat, hilangnya susah. Itu Imam Syafi'i itu. Kalau kita kebalik, ngafalnya susah, hilangnya cepat. Ya, makanya Imam Syafi'i itu kalau kajian tidak perlu bawa catatan. Ya, makanya teman-teman yang nggak bawa catatan, insya Allah jadi Imam Syafi'i itu. Ya insya Allah ya kan. Semoga aja. Ada berapa poin?
Tiga ya. Ini kita ingat-ingat tuh. 3 poin ya. Dalam judul mengoptimalkan umur yang kedua. Poin yang pertama yang akan kita bahas. Poin yang pertama. Nanti di poin-poin ini ada pembahasan-pembahasan. Ya, atau 3 pembahasan gitulah ya. Nanti di pembahasan ini ada poin-poinnya begitu. Pembahasan yang pertama bahwasanya kita hidup di dunia ini hanya sekali. Ya, kita hidup hanya sekali di dunia. Ya, pembahasan yang pertama. Kemudian pembahasan yang kedua, kita harus muhasabah. Setelah kita tahu bahwasanya kita ini hidup cuma sekali, di poin pembahasan yang kedua kita introspeksi diri. Ya, muhasabah. Apa yang sudah kita lakukan selama ini? Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu kiat-kiat ya, apa saja agar kita mendapatkan umur kedua. Ya, dan ini insya Allah menjadi inti pengajian kita. Ya, insya Allah tidak keluar dari pembahasan ini. Ya, Taib, kita akan bahas pembahasan yang pertama. Ya, apa pembahasan yang pertama? Kita hidup hanya sekali. Ya. Pertama, ya, poin yang pertama. Bahwasannya kematian itu sudah pasti. Ya. Kematian itu sudah pasti. Kita tidak bisa menghindar apapun usaha yang kita lakukan, gak bisa. Karena yang namanya mati sudah pasti. Sudah Allah takdirkan. Sebelum penciptaan kita sudah 50.000 tahun sebelum kita diciptakan, kita sudah dikasih takdir bahasanya waktunya mati. Allah mengatakan di dalam Al-Quran banyak ayat yang membahas tentang masalah ini. Nggak ayat 1, 2, banyak. Ya, cuma yang menjadi masalah adalah kita itu jarang baca Al-Quran. Nah, itu yang menjadi masalah. Padahal Al-Quran itu panduan hidup kita. Kalau kita dekat dengan Al-Quran dalam kehidupan kita, insya Allah hidup kita itu aman-aman aja. Ya, kalaupun ada masalah, kita bisa santai aja. Karena kita dekat dengan panduannya. Yang menjadi masalah sekarang, kenapa kok banyak problematika yang terjadi di masyarakat ini, kemudian banyak keributan, banyak ini dan itu. Karena kita tidak dekat dengan panduan utama kehidupan kita, Al-Quranul Karim. Kita saja kalau beli barang elektronik, ya, itu biasanya pasti ada apanya? Ada kertasnya, ya atau tidak? Pasti ada aja kertasnya, walaupun tipis. Kita beli TV, kita beli ya barang-barang elektronik, ya, komputer atau apa. Ya. Kira-kira itu ketika antum beli, antum baca atau tidak? Kira-kira baca Ustaz, tapi cuma judulnya toh. Hanya judulnya saja atau sekilas habis itu dibuang, ya atau tidak? Enggak disimpan lagi. Ada yang disimpan, tapi kebanyakan enggak dibaca sudah. Akhirnya apa? Yang terjadi? Nah, cepat rusak. Itu urusan dunia loh. Ya, karena kita tidak membaca panduan. Nah, ini urusan akhirat, urusan surga dan neraka. Kita tidak baca buku panduan Al-Quranul Karim, bahaya. Kalau hanya urusan dunia selesai, rusak tinggal ganti lagi, beli lagi gitu loh. Ya, atau tinggal diservis. Tapi kalau sudah kita salah panduan dalam kehidupan ini, diservis mana? Gimana? Mau diservis? Susah. Ya. Oleh karenanya banyak ayat Allah mengatakan di antaranya firman Allah Azza wa Jalla surat Al-Imran ayat 185. Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa pasti mati. Ya. Jadi yang menjadi masalah itu bukan urusan matinya sebenarnya. Karena mau tidak mau kita semuanya mati. Ya. Mau yang tua, mau yang muda, mau yang sehat, mau yang sakit, semuanya mati. Yang harus kita pikirkan sekarang, apa yang akan kita bawa setelah kematian. Ya. Dan itulah nanti pembahasan yang ketiga. Ya. Nah, itulah umur kedua itu. Ya. Di dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Ya.
Ada orang yang banyak lari dari kematian. Ya, karena kita ini hakikatnya takut mati, nggak mau mati. Ada nggak yang siap mati sekarang? Pasti dijawab nggak siap. Ya atau tidak? Ada nggak yang siap mati sekarang? Dapat hadiah? Hah? Iya makanya. Ya, subhanallah. Misalnya ada yang siap mati sekarang dapat uang 10.000, mau nggak? Pasti nggak mau, gitu loh. Iya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berlari dari kematian, tapi kematian pasti akan mendatangi kita. Walaupun kita lari ke ujung dunia, mana batasan dunia? Kematian akan datang kepada kita. Ya. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Aina matakunu yudrikumul maut." Dimanapun kalian berada, pasti kematian yang mendatangi kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyada. Walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh, kita kaya raya, mampu bikin benteng anti mati. Sekarang kan zaman udah modern ya. Ya, sekarang udah zamannya nuklir. Kemarin ada ya tembak-tembakan rudal itu, ya, antara mana siapa itu? Ya, orang-orang sana lah. Ya. Kan canggih tuh. Ya, melewati negara lagi, tepat sasaran lagi. Ya, itu kan sebenarnya zaman seperti itu kan. Sekarang senjata itu begitu luar biasanya. Nggak mustahil orang akhirnya kemudian membuat benteng tapi dengan judul benteng anti mati. Walaupun semahal apapun dibuat dari baja, dibuat yang namanya sudah datang mati. Nggak peduli sudah. Ya, kalau belum meninggal dunia ya belum. Ya. Saya punya kakeknya istri, ya, kakeknya istri saya dan masih hidup, kakeknya sama neneknya di Stabat. Ya, sampai sekarang masih hidup. Cuma saya belum pernah ke sana. Ya. Itu sering dikabarkan kita bahwasanya kakek itu sekarang mungkin usianya udah 80 atau berapa itu. Ya, sering dikabarkan, sering dapat berita kakek sudah sakaratul maut katanya. Ya, alhamdulillah sampai sekarang masih hidup. Ya. Subhanallah. Belum waktunya. Ada orang yang nggak sampai sakaratul maut, maksudnya masih sehat-sehat, mati. Ya. Dadakan, tiba-tiba, berarti sudah waktunya. Oleh karena ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kemudian harus menjadi pola pikir kita. Ya. Bahwasanya mati adalah kepastian. Di dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan walikulli ummatin ajal. Setiap orang itu ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika sudah datang ajalnya enggak bisa request, enggak bisa. Kita mau request gimana? Malaikat nanti dulu, saya mau sholat dulu. Habis sholat silakan cabut. Enggak bisa. Dimajukan enggak bisa, dimundurkan enggak bisa. Enggak bisa. Sudah datang. Walaupun kita apa yang kita lakukan? Ya, makanya ketika apa yang kita lakukan positif, kebiasaan kita positif, insya Allah kita akan mati dalam keadaan positif. Ya, husnul khatimah insya Allah. Tapi yang kita lakukan keburukan, negatif, ya tidak terlalu kemungkinan kita dijatuh juga di saatnya seperti itu. Nah, ini poin yang pertama. Kemudian, ya ini masih pembahasan yang pertama ya. Yang kedua, poin yang kedua bahwasanya umur kita terbatas. Ya, mati sudah pasti, umur terbatas. Ada batasannya. Ada waktu selesainya kita di dunia ini. Ya. Oleh karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya hadis sahih. Beliau mengatakan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Dan ini kebanyakan. Ya, walaupun kata Nabi wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan sangat sedikit yang lebih daripada itu. Ada ya yang lebih daripada itu wafat di tahun 90 kayak kemarin Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali meninggal di usia kira-kira 96 tahun ya. Yang masih hidup sekarang Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala
Ya, saya masih biasanya sering ketemu beliau. Ya, karena saya tinggal tidak jauh dari rumah beliau gitu. Kalau kita lagi kangen sama beliau, tinggal sholat di masjidnya. Beliau masih sholatnya di masjid, di shop yang pertama terus. Usia beliau ya hampir 95 tahun. Si Abdul Muhsin Al-Abbad. Oh ya, walaupun beliau sholat pakai kursi roda, yang dorongi anaknya lah. Kadang si Abdul Razak, kadang anak-anaknya yang lain. Ya. Ada yang memang Allah panjangkan umurnya, Syekh Shalal Fauzan. Ya, 90 juga ke atas beliau usianya. Ya. Nah, itu ada tapi sedikit yang sampai seperti itu tuh. Kebanyakannya ya itu tadi 60 sampai 70 tahun. Ya, kayak kemarin salah satu guru kita sesepuh kita, Ustadz Yazid wafat. Ya belum 70. 60 sekian wafat. Ya. Nah ini atau kita punya lah orang tua, kita punya saudara, segitu juga umurnya, gitu loh. Yang nyata di depan mata kita, yang kita lihat langsung. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi umur kita ini terbatas. Itu yang kemudian harus, makanya kita kaum muslimin, ketika tahu umurnya terbatas, ya harus cerdas memanfaatkan umurnya. Ya, jangan sampai berlalu di usia-usia kita ini ya tanpa ada pahala sedikit pun. Kita gunakan dengan yang sia-sia. Ya. Oleh karena sampai ada seorang ustadz itu ya, hafizahullah, ketika pulang dari ngisi majelis taklim ya, beliau pulang itu ya. Ketika melihat anak-anak muda nongkrong di jalanan. Ya. Kalau seandainya saya bisa beli umur mereka, saya akan beli. Miris kita lihat. Kadang orang tuh masih sempat gitu nongkrong dengan hal-hal yang tidak faedah. Ya, subhanallah. Padahal umur kita ini terbatas. Oleh karena para ulama mengatakan, kita ini adalah kumpulan hari-hari. Ya. Kita ini adalah kumpulan hari-hari. Misalnya usia kita 60 tahun, berarti berapa hari itu? Ya. Dan setiap hari bagian umur kita sudah hilang. Ya, misalnya taruhlah kita 1000 hari. Setiap hari kan berkurang tuh. Ya. Besok berkurang lagi. Jadi 999 gitu ya. Besoknya lagi berkurang. Al-karim ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang ketiga ya, yang harus kemudian menjadi yang kita yakini gitu ya, menjadikan prinsip itu bahwasanya harta tidak dibawa mati. Ya, harta tidak dibawa mati. Kecuali kalau kita jadikan umur yang kedua. Ah, itulah. Itu inti pembahasan kita. Kalau hanya sekedar kita kumpulkan, kita beli berangkas yang harganya itu mahal, kita kumpulkan aja harta kita di situ. Kita hanya masukkan ke rekening sampai ATM kita itu unlimited. Ada nggak orang yang ATM-nya unlimited? Ada Pak? Saya punya kenalan itu ATM-nya unlimited. Ya pengen juga sebenarnya kayak gitu. Cuma kan ya susah itu. Ya unlimited, luar biasa. Ya kan mau beli apa aja bisa gitu loh. Ya kita ingin ini. Ya Pak ingin ini Pak apa? Mobil udah kaki-kakinya itu sudah bunyi-bunyi, ngik gitu. Gantilah. Ganti apa? Ya Alphard gitu. Oh bisa. Unlimited. Ya, subhanallah. Tapi ada orang yang biasa aja, ya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, hadis riwayat Bukhari. Beliau mengatakan yatba'ul janazata thalathun. Mayat jenazah itu akan diikuti oleh 3 hal. Ya. Dan saya pernah bersama hadis ini atau menjelaskan hadis ini ya kemarin di Padang. Ya, di Padang saat makan yang lalu. Ya, bahwasanya apa judulnya itu ya? Pokoknya pilihlah yang setia menemani kita gitu. Intinya gitu. Ya. Karena kan banyak yang enggak setia sama kita. Ya, pilihlah yang setia. Ya, yang setia menemani kita. Apa itu yang setia menemani kita? Ah, ini dia. Yang setia menemani kita. Ya.
Yatba'ul janazata salasun. Mayit itu diikuti oleh 3 hal. Ya. Fayarji'u usnani. Sedangkan 2 hal enggak setia, pulang ke rumah. Wayabqa wahid, 1 yang setia sama kita. Terus menerus sama kita terus. Sampai hari hisab, sampai nanti ya kita ditimbang di mizan semuanya. Setia terus menemani kita. Siapa itu? Harusnya kita perjuangkan yang setia menemani. Nah, itu mungkin itu judulnya itu. Ya, itu kajian kemarin. Ya, salah satunya ada bahasa di sini. Wayabqa wahid kata beliau. Ya, 1 yang setia. Yaitu yang balik lagi siapa itu? Ahluhu wa maluhu. Yang balik pulang adalah keluarganya dan hartanya. Ya berarti nggak setia sama kita. Nggak mungkin Pak, kita mati, keluarga kita menemani kita sampai kuburan, nggak mungkin. Maksudnya masuk dikubur sama kita, walaupun 5 menit. Mungkin atau tidak? Ya, walaupun itu istri kita tercinta. Ya kita sayang-sayang. Ya, anak kita misalnya. Bisa nggak kita ikut dikubur juga? 1 jam loh. Jangankan 1 jam, 5 menit tidak mau kita. Ya. Balik dia, keluarga kita balik. Pulang. Ya. Kemudian yang pulang lagi siapa? Wa maluhu. Harta kita pulang. Mungkin kita wafat itu diantar sama mobil kita. Oh, mobil bagus lah, kita perjuangkan tuh belinya itu nyicil misalnya segala macam. Ya. Kita perjuangkan lah, mobil perjuangan gitu. Sehingga kita meninggal dimuat sama mobil itu. Atau kita punya apa? Harta benda yang kita cintai lah. Punya jam lah, punya inilah. Ya, atau sepeda mahal buat goes gitu ya. Ada enggak? Ada. Mungkin enggak harta-harta itu ikut dikuburkan? Enggak mungkin. Atau kita punya jam mahal. Ada orang tuh jamnya itu puluhan juta. Ada atau tidak? Ada Pak. Ada jam mahal itu. Ya, padahal ya muternya sama. Maksudnya arah jamnya itu muternya kan sama juga. Ya, saya tanya kalau jam mahal itu apakah muternya beda gitu? Ya, ternyata enggak juga. Ya. Ya sebenarnya ada masalah kalau punya duit beli. Ya, tapi kalau saya ya mending beli yang lain yang bermanfaat itu. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu kembali pulang. Nggak mungkin itu. Misalnya ibu-ibu punya apa? Biasanya ibu-ibu punya emas. Ya, simpanan di rumahnya. Karena dikit-dikit kan beli emas. Sampai 1 kilo mungkin di rumahnya. Ya. Akankah emas itu ikut dikuburkan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Bahkan mungkin pas kita dikuburkan, anak kita sudah rebutan itu di rumah. Kalau nggak kita didik urusan agama. Ya. Bahkan sudah sebelum kita sudah sakaratul maut itu sudah sibuk aja. Ya, membicarakan warisan gitu. Ya, padahal kita belum mati. Subhanallah. Untuk apa? Bisa rebutan gitu. Ingin menguasai harta kita. Enggak setia sama kita, enggak setia. 1 yang setia, dan ini yang harus kita perjuangkan. Karena kita mati dalam kondisi sendirian. Karena kita nanti dikubur dalam keadaan sendirian. Karena nanti kita ditanya oleh malaikat dalam keadaan sendirian. Ada 1 yang setia menemani kita. Apa kata Rasulullah? Wa amalu amal soleh. Ini yang harus kita perjuangkan. Ini yang harus kita optimalkan selagi kita hidup di dunia. Karena kata Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, al-yaum, hari ini, amalun bila hisab. Kita hanya bisa beramal, nggak ada hitungannya. Belum ada hitungan. Wa ghadan, ada suatu saat nanti, suatu hari nanti. Kita mau percaya atau tidak percaya? Pasti itu terjadi. Suatu hari nanti, hisabun bila amal. Kita hanya dihitung, nggak bisa nambah saldo lagi, nggak bisa nambah saldo amalan, nggak bisa. Hanya hitung. Ya. Oleh karena ini harus kita yakini, harta kita ya tidak dibawa mati. Makanya kita jadikan harta kita sebagai umur kedua kita. Nah, itu nanti pembahasan ketiga. Ya, taib. Pembahasan yang berikutnya, ya. Taib, sebelum pembahasan yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Wal tandur nafsun ma qaddamat liwat. Nah, ini yang menjadi dalil kita bahwa kita harus mempersiapkan hari esok. Gitu loh. Kita siapkan dari sekarang. Makanya yang harus kemudian kita itu orang kalau sudah ngaji, harusnya selalu bertanya dalam diri kita, apa yang kita lakukan sekarang bermanfaat nggak untuk akhirat? Itu loh. Itu orang cerdas begitu. Kita mau beli apa, mau lakukan apa, pertimbangannya adalah itu. Manfaat nggak itu untuk akhirat saya? Sudahkah kita demikian gitu? Sehingga keinginan duniawi kita, cita-cita duniawi kita, ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Tapi itu bukan menjadi hal yang besar, bukan menjadi tujuan utama, gitu loh. Hanya selingan aja. Ya boleh kita punya ini punya itu boleh-boleh aja gitu loh. Kaya, kita kaya itu boleh-boleh aja. Sahabat juga kaya-kaya, banyak di antara mereka kaya-kaya. Al-asyara al-muwassiruna bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu, ya hampir 90% orang-orang kaya semua. Ya, rumahnya Utsman itu di Madinah itu gedongan, Pak. Rumah gedongan. Rumahnya Abdurrahman bin Auf itu bukan rumah kecil biasa, gedongan rumahnya. Boleh, tapi apakah mereka jadikan itu tujuan hidup? Enggak. Ya, bukan itu tujuan hidup mereka. Harta-harta mereka, harta para sahabat itu tidak pernah masuk ke dalam hatinya. Hanya di tangan aja. Makanya kalau kita mau contoh salafus saleh, ini salah beneran ini. Iya. Jadikan harta kita itu hanya di tangan. Artinya apa? Enggak sampai masuk ke hati. Kalau diminta sama Allah dikeluarkan di jalan Allah, ya ada proyek-proyek akhirat, mudah kita mengeluarkannya karena harta cuma di tangan. Titipan kok, bukan milik kita. Kita itu hanya ya hak pakai saja, bukan hak milik. Kita itu hak miliknya Allah. Makanya kalau orang meninggal dunia apa doanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita kembali kepada yang punya, Allah ya azza wa jalla. Itu artinya itu. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian ya, lihat kita contoh-contoh para salafun saleh, para sahabat, ya. Hati mereka akhirat tujuannya. Ya. Oleh karenanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu salah satu contoh, ya. Dan ini sering saya kasih contoh. Ya, ketika beliau ada proyek akhirat, proyek surga lah. Ditawarkan ini surga ini. Ya, bahwa siapa yang melakukan ini, yang nyumbang ini surga. Itu Utsman enggak pernah berpikir, Pak. Enggak pernah. Walaupun itu proyek miliaran, kalau zaman kita miliaran itu, tidak pernah berpikir nanti harta saya berkurang atau gimana. Karena mereka itu tahu betul, itulah yang akan bermanfaat. Makanya sampai sekarang itu ada Bi'ru Utsman namanya, di kota Madinah itu ada sumur Utsman. Itu tidak jauh dari rumah saya. Itu di seberangnya Hai Qiblatain. Jadi di sana itu ada Masjid Qiblatain. Itu juga nggak jauh dari UIM. Jadi sini UIM, ini ada Masjid Qiblatain. Nah daerah sinilah namanya sudah jadi nama daerah Hai Bi'ru Utsman. Ya, atau kalau kita komplek sumurnya Utsman. Ya. Itu salah satu sumur yang dibebaskan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Ketika di kota Madinah waktu itu terlanda paceklik yang cukup lama, sehingga orang butuh air, nggak hujan-hujan. Ya. Akhirnya Utsman membeli dengan harga yang sangat fantastis ketika itu. Sampai sekarang airnya masih mengalir jernih. Utsman sudah meninggal dunia, tapi sumurnya masih ada. Ini umur kedua sejati ini. Ini amal yang sejati, yang setia menemani. Sudah berapa tahun? Ya, 1400 tahun. Iya, luar biasa. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang kedua, ya. Pembahasan yang kedua yaitu apa tadi? Muhasabah ya. Nah, ini berkaitan dengan tadi ada yang menjawab umur 40. Ya, ini betul nih. Ya, apalagi kita yang sudah menginjakkan umur 40 atau bahkan mungkin yang sudah lebih. Karena satu-satunya yang disebutkan umur di dalam Al-Qur'an umur 40 ini. Ada rahasia apa di umur 40? Ya. Dan Nabi Muhammad SAW diutus usia berapa?
40. Usia 40 adalah usia matang. Ya, usia matang. Makanya kalau ada orang yang usia sudah 40 tapi kok pikirannya masih anak-anak, enggak selesai dia dunia anak-anaknya, maka hati-hati. Masih suka judi online, masih suka main remi, masih suka nggodain janda. Ya, masih suka apa lagi? Pokoknya hal-hal yang enggak faedah lah. Ya. Masih suka apa? Ya, apa? Main game lagi. 40 tahun. Main Mobile Legend. Astagfirullah. Ya, ini anak-anak nih. Gimana caranya? Iya, belum selesai dengan masa anak-anak, hati-hati. Ya, hati-hati. Ini apa? Min alamati su'il khotimah. Hati-hati, ini tanda-tanda kita akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kalau kita tidak berubah. Ya, ini penentuan nih. Makanya bersyukur ketika Allah berikan kita hidayah di usia 40 tahun kita dekat sama masjid, kita dekat dengan Al-Qur'anul Karim, kita berteman dengan teman-teman yang soleh. Udah syukuri itu. Kita udah tidak sibuk dengan keributan yang ada, pokoknya fokus saja ibadah. Ya, makanya para ulama, ya di antaranya Muhammad bin Ali bin Husain, mereka mengatakan gitu. Jika seorang telah berusia 40 tahun, kata beliau, maka akan ada yang membisiki gitu. Ya, akan ada yang membisiki gitu. Sesungguhnya telah dekat ajalmu, maka persiapkanlah bekalmu. Ya. Ibrahim An-Nakhai, salah seorang ulama, beliau mengatakan, dahulu ya para salaf mereka mencari dunia. Ya, maksudnya sibuk kerja. Tanbih untuk anak-anak muda. Udah, selagi usia kita produktif, usia muda itu gunakan untuk menuntut ilmu, gunakan untuk bekerja. Ya. Udah, sibukkan, jangan sibukkan yang lain. Karena kalau kita tidak disibukkan mencari ilmu, tidak disibukkan bekerja, kita akan sibuk dengan yang lain. Akhirnya apa? Masa depan kita suram, betul-betul suram. Iya. Maka apa kata Ibrahim An-Nakhai? Namun apabila mereka telah memasuki usia 40 tahun, maka mereka fokus mencari akhirat. Artinya mereka kerja itu ya sudah pensiun, karena bekalnya sudah ada. Ibaratkan zaman kita udah pensiun lah. Ya, insyaallah uang pensiunnya ada gitu loh. Jadi untuk kehidupan sehari-hari ada, cukup sudah. Ya, karena dulu dia giat, ya mengumpulkan bekal itu, ya untuk bekal betul-betul usia 40 itu udah fokus ibadah, biar matinya husnul khotimah. Sampai demikian loh mereka itu. Ya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, Allah mengatakan di dalam surat Al-Ahqaf, ya, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Ya, kami perintahkan kepada manusia, kata Allah, agar berbuat baik kepada orang tua. Ya, jadi kita yang masih dikaruniai rizki oleh Allah, kita masih punya orang tua, berbaktilah. Ya, mumpung belum datang ajal mereka. Ya, mumpung belum Allah cabut ya nyawa mereka, berbuat baktilah. Ketika kita diminta pulang, selagi kita punya uang mampu, pulanglah. Ya, berkunjunglah ke rumah orang tua kita. Ya, kadang kita ini merantau segala macam, ya. Teleponlah mereka, tanya kabarnya. Ya. Kemudian apa kata Allah? Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Karena mereka, sebabnya kenapa? Karena mereka itu yang mengandung kita dalam keadaan kondisi susah. Orang yang mengandung itu, kita mungkin laki-laki enggak mengalami, Pak. Karena kita enggak pernah hamil. Ya. Tapi ibu-ibu inilah yang tahu betul. Ya, makanya dulu kan sebelum kita nikah mungkin ya kita merasa biasa-biasa aja paling orang hamil lahiran. Ternyata kemudian kita punya istri, Masya Allah, kita lihat sendiri bagaimana dia sih tidur susah. Ya, mau tidur miring susah. Miring kanan susah, miring kiri susah. Mau tengkurap ya tambah susah. Ya, perutnya besar. Ya. Makanya mengandung susah. Kemudian melahirkannya pun juga susah. Makanya kalau sering dikatakan melahirkan itu taruhannya apa?
nyawa. Itu menunjukkan saking susahnya. Ya, nggak kuat aja mati. Imma bayinya yang mati atau ibunya yang mati. Ya. Kemudian wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Enggak lepas setelah itu, enggak selesai setelah melahirkan, habis itu bebannya hilang, enggak. Nyusui lagi. Gendong nyusui lagi selama 30 bulan. Makanya kenapa ini rahasia, kenapa Rasulullah SAW menyebutkan ketika disebutkan kepada siapa kita harus berbuat baik, maka Rasulullah mengatakan ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian sama siapa? Bapakmu. Kenapa ibu disebut 3 kali? Karena 3 hal tidak bisa dilakukan oleh laki-laki dan hanya bisa dilakukan oleh perempuan. Apa itu? Hamil. Laki-laki nggak bisa hamil. Melahirkan. Laki-laki nggak bisa melahirkan. Menyusui. Laki-laki nggak bisa menyusui. Ya. Makanya ibumu, 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 summa ya, bapakmu. Lalu kemudian hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Nah, ini membahas tentang kita. Sampai kita itu sudah usia matang, sudah usia 40 tahun. Qala rabbi auzi'ni an askura nikmataka. Maka usia 40 tahun harusnya kita perbanyak bersyukur. Alhamdulillah kita masih hidup. Alhamdulillah. Tapi bukan hanya itu. Kita juga harus introspeksi diri. Sudah apa yang saya perbuat untuk agama Allah? Sudah bekal apa yang sudah saya siapkan di usia muda? Itu. Ya. Kemudian qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Makanya di usia 40 tahun ya, selain kita bersyukur kepada Allah, kita kemudian harus berbakti kepada orang tua, kita harus perbanyak taubat kepada Allah ya Azza wa Jalla. Ya. Makanya itu tadi sudah saya katakan. Makanya kalau kita sudah usia 40 tahun, alhamdulillah kita ini sudah orientasi hidup kita ini akhirat, sudah selesai lah urusan nakal-nakal kita dulu tuh. Ya, masa-masa muda lah, sudah selesai semua. Kita fokus sekarang ya kajian, ya kerja, kajian, itu aja. Baca Quran, didik anak-anak. Enggak fokus sudah yang lain udah, itu sudah selesai masa muda. Ya. Kadang kita belum selesai masa muda kita ini. Usia 40 50 masih naik gunung. Masih apa lagi? Masih hobi mancing lagi. Ya, sesekali enggak apa-apa lah. Tapi kalau tiap hari enggak sholat lagi ke masjid, susah. Ya. Oke lah sesekali enggak apa-apa hiburan gitu loh. Tapi ada hal yang lebih penting yang harus kita lakukan gitu loh. Ada orientasi akhirat yang harus kita lakukan. Oleh karena masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu kemudian menjadi muhasabah kita. Introspeksi diri kita. Ayo, kita yang sudah lewat usia 40 tahun atau yang enggak harus 40 tahun lah. Kita yang sudah mungkin 30 atau mungkin 20 tahun. Ayo, sebelum kita 40 tahun. Ya, jangan sampai kita menyesal. Ya, sudah berbuat apa kita untuk agama Allah? Jangan kita berpikir saya sudah dapat apa dari dunia ini, saya sudah dapat apa? Jangan. Ya, yang harus kita pikirkan kita sudah berbuat apa untuk agama Allah ini, kita sudah berbuat apa? Kalau sekarang saya mati, siap atau tidak? Apa bekal yang sudah kita siapkan menghadap Allah Azza wa Jalla di hari yang mana nanti harta dan anak-anak tidak akan bermanfaat lagi? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari nanti tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak melainkan orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang selamat dari berbagai macam kesyirikan, hati yang selamat dari berbagai macam kebid'ahan, dari berbagai macam kemaksiatan. Itu yang kemudian harus kita muhasabah. Makanya kita harus ada saat-saat ini kita sendirian, Pak. Harus ada saat-saatnya kita sendirian. Malam hari itulah cocok untuk kita sendirian. Ya, saat anak-anak tidur, istri tidur, ya harus ada sendirian, bukan nonton bola. Ya, kadang kita bangun malam nonton bola pula.
Ya, muhasabah. Ambil wudhu, sholat malam. Ya, makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan syaraful mu'min. Hadis riwayat Tabrani. Ya. Adzan dulu. Tapi lanjut nanti. Oh gitu. Hah? Ba'da Isya, sholat dulu. Oh, siap. Baik, kita adzan dulu. Ya, habis itu sholat. Lalu kita lanjut lagi ya. Lanjut atau selesai nih? Lanjut ya. Nanggung lah. Baik, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita lanjutkan pengajian kita. Apa judul kita tadi? Mengoptimalkan umur kedua. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita bagi satu hadiah dulu. Satu hadiah dulu. Nanti sisanya di akhir ya. Biar semangat aja. Ini satu bapak-bapak, satu ibu-ibu ya. Tapi harus ada ujiannya ini. Ujian ini. Tapi bukan ujian nasional ya. Ujian biasa aja. Angkat tangan ya. Siapa yang bisa menyebutkan ya pembahasan yang pertama ya disertai dengan dalil-dalilnya. Oh jangan Ustaz, yang lain. Saya udah kenal. Santri. Mana santri? Oh Masya Allah. Gak apa-apa lah santri. Apa ayatnya? Ya. Masya Allah. Betul atau salah? Betul ya? Iya. Dalilnya Pak? Belum ya? Nggak kecatat tadi ya? Enggak lah, nggak apa-apa. Insya Allah dapat hadiah ini. Isinya ini cek. Iya, dicek buku. Cek. Ya. Sekarang ibu-ibu. Ini apa ini? Nggak tahu ini. Empuk-empuk biasanya jilbab atau cadar atau apa ini? Ibu-ibu ya. Gimana caranya jawabnya ibu-ibu itu? Ada panitia di sana? Pakai apa? SMS saja? Oh gitu. Iyalah nantilah. Ya, diakhirkan aja ibu-ibu. Kita lanjutkan aja pengajian kita. Nanti dicari caranya dulu. Tenang aja ibu-ibu. Insyaallah hadiahnya aman. Sampai pemana? Sampai di mana tadi? Hadis riwayat Tabrani. Belum saya bacakan tadi ya. Itu tadi. Kepotong ya. Insyaallah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Ya, ini masih pembahasan yang kedua ya tentang introspeksi diri. Ini pembahasan muhasabah ya. Jadi kita harus ada saat-saatnya kita sendiri itu. Ya, saat-saatnya kita ini sendiri. Paling bagusnya itu memang malam hari. Ya, kadang kalau siang ya kita digangguin sama anak. Kalau nggak digangguin anak, digangguin sama istri. Ya, begitu kan. Maksudnya kita ya di rumah rame gitu. Tapi ada saat-saatnya kita harus sendiri. Begitu juga ibu-ibu ada saatnya ya setelah melayani suami ya sendiri gitu. Ya, kita introspeksi, merenung gitu. Ya, kira-kira kalau saya mati sekarang itu apa yang saya bawa gitu. Kita itu yang kita pikirkan. Dan itulah yang orang cerdas itu begitu kata Rasulullah SAW. Ya.
Ketika ditanya, siapa itu al-aqyas itu? Orang yang cerdas itu siapa? Ya, yaitu mereka al-istidad ba'dal maut, mereka itu yang bersiap-siap setelah kehidupan kematian gitu. Ya, kehidupan setelah kematian. Yaitu orang cerdas tuh. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jam, beliau mengatakan syaraful mu'min, kemuliaan orang-orang yang beriman, qiyamuhu bil lail, ketika dia bangun tengah malam. Kalau kita pengen jadi orang mulia, kita coba kerjakan ini. Coba aja. Coba dulu. Ya. Kemudian yang kedua, wastighna'uhu 'anin nas, dan tidak bergantung sama orang. Jadi bergantung hanya kepada Allah. Oleh karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ketika Rasulullah SAW ditanya, ya, dimintai nasihat, di antaranya beliau mengatakan, di antaranya beliau menasihatkan, di antara 3 poin nasihat beliau, di akhir poin yang ketiga beliau mengatakan, wa ajmi'il ya'sa mimma fi aidinas, berputus asalah kita dari apa-apa yang ada pada manusia, berharaplah bergantungnya hanya kepada Allah. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, poin kita adalah, ya, di hadis yang tadi adalah qiyamuhu bil lail. Kalau kita punya hajat apapun, ya, kita lagi punya hajat nih, pengen apa sih kita ini dalam dunia ini atau apa saja, coba bangun malam minta sama Allah, Allah kasih pasti. Ya, yang katakan bukan saya, Allah sendiri yang katakan di hadis qudsi loh. Ya, Allah mengatakan, ya, Rasulullah SAW, ini Rasul meriwayatkan langsung dari Allah, berarti hadis qudsi. Ya, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Ya, dalam riwayat Ain fi sulusil lailil akhir. Allah ya azza wa jal, dan ini akidah Ahlussunnah, bahwasanya Allah turun ke langit dunia. Ya, turun ya turun. Ya, adapun bagaimana turunnya ya kita serahkan sama Allah. Ya, kita meyakini, ya, sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Dan inilah bagaimana kita meyakini dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam asma wa sifat. Ya. Lalu kemudian Allah mengatakan, yaqulu tabaraka wa ta'ala, man yas'aluni fa'u'tiyah. Di antara yang Allah katakan, barang siapa yang minta kepadaku, pasti aku akan kasih. Ya, tinggal kita yakin atau tidak. Ya. Terkadang memang kita berdoa itu memang nggak langsung dikasih sama Allah. Ya. Kadang mungkin 10 tahun baru dikasih. Ya, bahkan ada yang 30 tahun baru dikasih. Ya, dari doa-doa itu. Dan alhamdulillah dari penantian doa-doa kita itu insya Allah berpahala. Ya, karena kesabaran kita. Terkadang doa itu dikabulkan dari sisi yang lain. Ya, makanya jangan berhenti berdoa. Oleh karenanya Allah sangat murka, ya, kepada orang-orang yang tidak mau berdoa. Ya, dikatakan di dalam Al-Qur'an itu orang yang sombong, orang yang tidak mau berdoa itu. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah saat-saat untuk kita muhasabah. Ya. Ya, walaupun kalau misalnya enggak dimudahkan malam hari, ya siang-siang ya enggak apa-apa. Ya, sore-sore juga enggak apa-apa. Ya, asalkan kita sendiri muhasabah, bukan sendiri kita ngelamun, ya, kemudian mikirkan yang lain-lain, bukan memikirkan akhirat, bukan. Ya, harus sediakan waktu lah. Ya. Taib, pembahasan yang terakhir, dan ini inti dari kajian kita malam hari ini, insyaallah. Bagaimana sih kita bisa meraih umur yang kedua itu? Kiat-kiatnya bagaimana? Ya, kita ini pengen juga kita ini. Ya, atau bahkan kita mungkin sudah memulai menyiapkan umur yang kedua gitu. Jangan sampai kita nyesal ya. Jangan sampai kita nyesal. Pasti kita pasti nyesal. Semuanya pasti nyesal. Ya, cuma kan level penyesalannya orang berbeda-beda. Ada yang betul-betul nyesal, ada ya sedikit dia nyesal gitu ya.
Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayat. Seandainya aku ya hidup itu ya dulu hidup itu betul-betul tak manfaatkan dengan yang baik gitu. Tapi ternyata enggak. Maka nyesal dia. Akhirnya pengen balik lagi ke dunia tapi enggak bisa. Makanya mumpung belum nyesal, karena penyesalan itu pasti nanti di akhir. Tip, pembahasan yang ketiga. Yang pertama, kiat-kiat agar kita mendapatkan umur yang kedua, pertama adalah berilmu tentangnya. Ya, kita punya ilmu tuh. Karena ilmu itu segalanya. Dikatakan oleh Syekhuna Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau punya kitab namanya Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsani. Beliau mengatakan dalam satu kitab itu perkataan yang cukup bagus ya. Dan ini juga beliau kutip sebenarnya cuma diganti bahasanya dari perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim. Yaitu al-ilmu aslun likulli khair. Ilmu itu sumber kebaikan. Dan kebalikannya wal jahlu aslun likulli syarr. Dan kebodohan sumber petaka. Makanya kalau kita pengen negara kita ini maju, kota kita ini maju, ayo marakkan ilmu, semarakkan ilmu. Ya, makanya diantara dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Khulasah Ta'dhimil Ilmi, indikasi kita ikhlas dalam menuntut ilmu itu salah satunya beliau sebutkan 4. Salah satunya adalah untuk syiar agama Allah ya Azza wa Jalla. Jadi antum datang ke majelis ilmu, antum belajar, anak santri-santri mondok pesantren, itu niatkan untuk syiar agama Allah ya Azza wa Jalla. Kenapa? Karena sekarang banyak orang yang tidak mau belajar agama Allah. Padahal umat Islam ini kan di negara kita mayoritas. Tapi yang mau betul-betul mendalami agama Allah ini sangat sedikit sekali. Sehingga ya alhamdulillah muslim mayoritas tapi tidak berkualitas. Dikatakan oleh Rasulullah SAW tentang umat Islam pada akhir zaman seperti buih. Seperti buih di lautan, banyak tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak tapi nggak bisa mengendalikan, tapi dikendalikan, tapi dipermainkan. Karena nggak berkualitas. Salah satunya karena ada ilmu ini, tidak mendalami ilmu agama Allah ya Azza wa Jalla, jauh dari ilmu. Ya, makanya kalau kita pengen, ya kita ini maju, ya baik itu mulai dari hal yang paling kecil lah, keluarga kita ini maju, ya kemudian masyarakat kita ini maju, ilmu, kuncinya ilmu. Ya, saya pernah masuk ke pedalaman di Talang Mama itu. Di sana itu pendidikan cuma sampai kelas 2 SD. Nggak ada kelas 3-nya nggak ada. Ya, kelas 1 habis itu naik kelas 2 lulus. Ya, itu pedalaman betul. Ya, itu perbatasan Jambi sana. Ya, dari Riau ke Jambi. Itu dari tengah hutan kita masuknya pakai sampan kecil, 6 jam perjalanan, pakai sampan tuh. Masuk ke dalam sana. Ya. Itu ketika kita tuh pengen coba cari kader gitu loh. Ya, siapa yang mau disekolahkan? Kita biayai. Ya, di sana itu agar nanti pulang berdakwah di situ. Ya, di kampungnya itu. Ya, kita enggak mau apa-apa. Tapi satu pun enggak ada yang mau. Enggak ada yang punya cita-cita. Karena sekolahnya kelas 2. Ya, intinya apa? Pendidikan, ilmu. Belum sampai ke sana. Sehingga pola pikir pun tidak bisa berubah. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena dengan ilmu Allah muliakan. Ya, jangankan manusia ya, anjing saja. Ini dalam Al-Qur'an. Anjing saja kalau punya ilmu mulia kok anjingnya. Iya atau tidak? Iya. Anjing itu kalau punya ilmu harganya lebih mahal ya atau tidak? Ya, polisi itu biasanya pakai apa untuk melacak tuh? Itu anjing bodoh atau anjing ilmu? Punya ilmu? Anjing yang punya ilmu karena dilatih. Anjing saja ketika dia punya ilmu ada harganya. Ya, manusia lagi. Ya bukan harga dunia ya, akhirat manusia itu. Allah muliakan. Makanya di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran itu Allah mengatakan syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Ya, Allah
menyaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Begitu juga para malaikat menyaksikan tentang tauhid, tentang keesaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian para ahli ilmu juga menyaksikan yang demikian, bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya beliau mengatakan, hadhil ayah ya yadullu ala fadlil ilmi wa ahlil ilmi. Ayat ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan ahli ilmu. Kalau seandainya ada yang lebih mulia dari ahli ilmu, pasti akan disebut di dalam Al-Quran. Di ayat ini pasti akan disandingkan. Buktinya tidak ada. Yang disandingkan hanya ilmu, ahli ilmu. Makanya kata para ulama, kalau seandainya tidak ada ayat lain, tidak ada hadis lain, kecuali ayat ini, satu ini, yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu sudah cukup. Sudah cukup. Sekarang, zaman Imam Syafi'i, antum pernah dengar nggak? Siapa orang kayanya zaman Imam Syafi'i? Siapa? Siapa rajanya? Zaman Imam Syafi'i siapa? Pernah dengar nggak? Saya aja juga nggak pernah dengar. Apalagi antum. Saya nggak pernah dengar. Yang kita dengar adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Kenapa Imam Syafi'i kok disebut-sebut namanya? Apakah Imam Syafi'i dengan kekayaannya disebut? Apakah dia pemimpin? Kemudian dia disebut-sebut? Enggak. Allah muliakan beliau dengan ilmu sehingga disebut sampai saat ini. Sampai saat ini disebut. Qala Imam Syafi'i rahimahullah. Bahkan sekarang nama-nama lembaga dipakai. Ya, apa? Sekolah Imam Syafi'i. Pondok pesantren Imam Syafi'i. Ya, sampai sekolah tinggi Imam Syafi'i. Ya, dipakai. Menunjukkan ilmu tuh. Ilmu. Ya, oleh karena ma'asyiral muslimin kita harus berilmu tuh tentang itu. Ya, karena ilmu itu segala-galanya. Ya. Makanya kadang orang kalau tidak tahu harganya ilmu, maksudnya mahalnya ilmu ini, orang biasa aja. Ya. Karena dia tidak tahu bahwasanya ilmu itu sesuatu yang berharga. Sama saja kayak emas. Emas itu kalau dikasih ayam mau enggak? Mau enggak? Kita bawa emas 1 kilo, kasih ayam. Rebutan gak ayam? Gak mau, karena ayam gak tahu bahwasanya emas tuh. Coba dibawa ke masjid ini, rebutan gak? Rebutan. Karena kita tahu emas itu berharga, gitu lah. Begitu juga dengan ilmu. Ya, banyak orang kenapa sih? Untungnya, ya, Nabi itu gak mewariskan apa? Harta, tapi yang diwariskan apa? Ilmu. Tapi banyak nggak orang rebutan? Enggak. Ya, makanya kata beliau, "Paman akhadahu akhadha bihaddin wafir." Barang siapa mengambil warisan itu, dia mengambil bagian yang sangat banyak. Cuma kebanyakan orang tidak mau ngambil ilmu itu. Ya. Untungnya Nabi itu tidak mewariskan harta. Kalau mewariskan harta, kita kebagian atau enggak? Pasti nggak kebagian, Pak. Walaupun yang diwariskan 1 gunung Uhud emas. 1400 tahun ya nggak kira kebagian, Pak. Ya, karena kan sifat manusia, Pak. Apa sifat manusia? Ragu, tamak. Percaya tidak? Sifat manusia itu tamak, cinta dunia. Percaya atau tidak? Aku nggak yakin itu. Ya harus percaya. Al-Quran yang berbicara nih. Allah mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya, manusia itu cinta harta, bukan hanya cinta biasa, sangat cinta. Dalam ayat lain Allah juga mengatakan wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia itu suka harta dengan kecintaan yang sangat dahsyat sekali. Ya, makanya banyak sekarang keributan, ya, terjadi permusuhan segala macam. Ada UUD dia, ujung-ujungnya duit lagi, harta lagi permasalahannya. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Ya. Harus ngaku, sudah ngaku aja. Ya, itu sudah dunia ujung-ujungnya dunia. Apa sih pangkal adanya keributan, adanya permusuhan? Dunia. Bahkan kadang yang menjadi miris kita di dunia dakwah, yang harusnya di situ mengharapkan ridho Allah, akhirnya ribut.
Ketika ditelisik ya dunia lagi. Ya, oleh karena musibah. Kalau dunia dakwah sudah ditunggangi oleh ahli-ahli dunia. Ya. Bukan berarti kita nggak butuh dunia, kita butuh dunia. Ya. Kita juga cari dunia. Cuma kan Allah sudah atur tuh di panduannya gitu loh. Bahwasanya dunia ini hanya sekedar wasilah saja, bukan ghoyah. Yang menjadi masalah apa? Ketika tujuan ini sudah jadi tujuan, jadi tujuan utama dunia ini. Ya. Kok kita ke sana ya? Terlalu lebar itu. Tema yang lain itu sebenarnya. Berilmu tentangnya, yaitu tentang umur kedua itu. Ya, kiat yang pertama. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, ya, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Ya, ada amalan yang akan terus mengikuti ya orang-orang yang beriman setelah kematian dia. Yang pertama, ilman allamahu, ilmu yang ia pelajari. Ya, kemudian membuahkan amal. Ya, jadi ilmu itu begitu tuh. Karena puncak tertingginya ilmu, amal membuat kita takut kepada Allah. Innamal ilmu al-khasyah. Sesungguhnya ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Lalu kemudian wa nasyarahu, disebarkan ilmunya. Ya. Makanya Pak, kita ini belajar tujuannya untuk apa sih? Ustadz, saya belajar juga, ikut ngaji juga, nggak jadi ustadz juga. Bukan itu. Bukan harus jadi ustadz. Kita ini punya tanggung jawab. Di belakang kita ini ada keluarga. Kita ini pemimpin. Ya, kalau kita tidak belajar, bagaimana kita akan mendidik anak-anak kita? Anak-anak kita ini amanah loh. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah keluarga kalian dari api neraka. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Syekh Abdul Razak dalam bukunya itu dulu mengatakan, ayat ini menjadi dalil tentang wajibnya pendidikan. Mendidik urusan agama. Sebelum kita mendidik urusan-urusan umum, pendidikan umum, agama dulu nih. Ya, yang urusannya dengan surga dan neraka, gitu loh. Ya, kalau kita bapaknya tidak mau belajar, ibunya tidak mau belajar, gimana kita mau menghasilkan anak-anak yang soleh? Ya, masa kita kalah sama anak kita? Anak kita sudah hafal 3 juz, SDIT dia. Ya, kita hafal 1 juz saja hafal-hafal. Ya, nanti suruh nyimak bapaknya, Pak simak Pak, hafalan saya. Ya, kan kita tidak mau belajar. Ya. Oleh karenanya pendidikan yang paling menancap untuk anak-anak kita itu adalah keteladanan itu. Ya, jangan kita hanya pandai menyuruh anak kita, nak belajar, nak ayo ngaji, nak sana baca Quran. Nah kita ini nggak ngapa-ngapain. Kita juga baca Quran juga tidak. Kita juga ngaji juga enggak. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, disebarkan. Jadi ilmu itu disebarkan. Ya, minimal dalam lingkup keluarga kita ini, keluarga kecil kita ini. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua, nah ini yang menjadi umur kedua kita ini. Kan kita kan enggak semuanya punya duit, ya atau tidak? Punya harta banyak, ya. Itulah kita menuntut ilmu sehingga kita punya ilmu. Ya, apalagi ilmu ya sekarang alhamdulillah kita mudah loh dapat ilmu. Ya, mudah dapat ilmu itu sekarang. Ya, bisa lewat media sosial dapat ilmu. Ya, tapi itu untuk diri kita sendiri. Untuk nyebarkannya harus butuh ilmu lagi, gitu lah. Untuk bisa berdakwah ya butuh ilmu lagi. Kemudian yang kedua, wawaladan sholihan. Ya, anak yang soleh. Ya, anak yang soleh. Dan ini kata para ulama tidak harus anak kandung. Karena ya ada di antara kita yang belum Allah kasih rezeki anak, ya bahkan sampai mati belum Allah kasih anak. Ya. Tapi bisa orang lain yang kita didik, murid-murid kita, atau kita punya anak asuh, atau mungkin kita mengangkat anak, ya itu bisa. Ya, au waladan sholihan itu masuk. Ya, masuk dari anak yang soleh
yang kemudian nanti dia mendoakan kita. Para ulama banyak yang mereka tidak punya anak. Ibnu Taimiyah punya anak atau tidak? Punya anak atau tidak? Kenapa tidak punya anak? Ya belum nikah. Belum nikah meninggal dunia. Imam Nawawi punya anak tidak? Tapi Zakaria anaknya, kan beliau Abu Zakaria. Hah? Abu Zakaria, tapi Zakaria anaknya bukan ya? Bukan atau? Ya. Makanya ini menunjukkan bahwasanya kunyah itu nggak harus dari anak. Ya, karena kan kadang persepsi kita itu kunyah itu harus dari nama anak. Ya, memang idealnya begitu. Karena Nabi pun begitu, tapi nggak harus juga. Karena Nabi memberikan kunyah sahabatnya nggak juga dari nama anaknya. Misalnya Abu Hurairah, apakah anaknya Hurairah? Kan nggak, Hurairah itu kucing. Ya. Jadi kunyah itu bisa dari kesukaan, dari kebiasaan gitu ya. Tapi yang baik-baik, jangan sampai kebiasaan yang buruk dijadikan kunyah. Misalnya Abu Naum, ya karena dia suka tidur, kajian pun tidur, ya, maka dia dijuluki Abu Naum gitu ya. Atau Abu Sarot gitu. Kalau di pondok itu gitu. Ya, Abu Sarot apa Sarot? Sarot itu kabur. Karena dia suka kabur dari pondok, ya, Abu Sarot gitu ya. Ya jangan, kebiasaan-kebiasaan yang bagus lah. Ya. Nah, jadi itu ya, Imam Nawawi tidak punya anak. Siapa lagi? Banyak. Ya, beberapa ulama juga. Syekh Shalih Fauzan itu tidak punya anak sampai sekarang. Syekh Shalih Fauzan masih hidup ya. Belum punya anak sampai sekarang. Ya. Tapi Syekhul Islam Taimiyah, Imam Nawawi, termasuk Syekh Shalih Fauzan masih hidup. Itu punya ribuan murid yang membaca kitab-kitabnya, yang mempelajari kitab-kitabnya. Syekh Shalih Fauzan itu walaupun beliau masih hidup, itu buku beliau Kitab Tauhid itu dipelajari di hampir seluruh pondok modern. Kitab Tauhid Syekh Shalih Fauzan. Pelajari. Berapa orang? Berapa ribu orang yang belajar? Ya, banyak. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya wa mushafan warasahu, mushaf yang diwariskan. Ya, atau yang dibagikan lah. Ya. Nah, ini umur kedua nih. Ya, makanya kalau kita punya anak, kemudian anak kita masukkan ke pondok, kita belikan mushafnya. Ya. Kita belikan sendiri. Bahkan kita belikan yang terbaik. Mushaf yang terbaik. Ya. Au masjidan banahu, atau masjid yang dia bangun. Ya. Jadi kita tahu apa sih umur kedua? Ah, ini yang rinciannya ini. Ya, hadis ini nih. Ya, yang pertama tadi apa? Ilmu yang dia pelajari, ilmu yang diajarkan. Yang kedua, anak yang soleh, tarokahu, yang dia tinggalkan, yang bisa mendoakan dia. Atau ya murid-muridnya. Kadang kita ya itu tadi nggak dikasih rezeki anak sama Allah. Kemudian wa mushafan, mushaf yang dia infakkan, yang dia wakafkan. Ya, makanya kalau ada proyek, ada pondok butuh wakaf mushaf, itu kita cepet-cepetan kalau kita punya duit. Ya, karena itu luar biasa itu pahalanya. Ya, cepet-cepetan. Saya semua yang nanggung. Ada berapa? 1 juta. Ya, saya semua bayar. Oh, itu dibaca terus sama santri-santri. Apalagi santri sampai bisa hafal Al-Qur'an dari mushaf yang kita belikan. Wih, luar biasa. Dahsyat sekali. Ya, lalu kemudian au masjidan banau, masjid. Bangun masjid. Makanya kalau ada proyek-proyek masjid ini, anak dengar tadi mau lagi bangun masjid ya. Insyaallah ya, di sini ya. Nah, ini proyek nih. Proyek surga. Ya, kadang kita nggak bisa bangun sendirian. Ya, kalau mampu sendirian alhamdulillah. Kita selesaikan sendirian. Itu biasanya donatur Arab itu gitu. Dia nggak mau ada donatur lain, nama dia aja. Ya, dia mau surga sendirian. Ya, subhanallah. Ya. Tapi kita kadang nggak Allah mudahkan rezeki untuk bangun sendirian. Ya udah, kita patungan. Ya, saya batu batanya, saya semennya. Ya, nggak harus juga full, saya tiangnya, saya jendelanya, ayo patungan, selesaikan semua. Selagi masjid itu terus dimanfaatkan, apalagi menjadi sentral dakwah, kita mati pahala mengalir terus, diteruskan oleh generasi ke generasi, kita dapat pahalanya. Ya, oleh karenanya Rasulullah mengatakan, man bana lillahi masjidan, banallahu baitan. Ya lahu fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid di dunia, Allah akan bangunkan rumah di surga. Dan itu nggak harus bangun sendirian gitu. Maksudnya bisa patungan. Kita punya apa sih kita yang mampu? Ustaz saya nggak mampu nyumbang, Tat.
Uang nggak ada, gaji pas-pasan, makan aja susah. Bisa nggak saya nyumbang tenaga aja? Saya bisa nukang. Luar biasa. Bisa nggak? Ustaz, saya juga nukang juga capek. Cuma bisa saya desain masjid. Saya nyumbang desainnya. Kebetulan dulu saya kuliah arsitek. Saya mau nyumbang duitnya, punya. Walaupun saya arsitek, nggak punya duit. Ada nggak? Nggak ada. Rata-rata arsitek banyak duitnya. Tapi intinya digratiskan gitu loh. Ya, kan masjid kan lumayan tuh. Ya, maksudnya bangun masjid, gambar masjid tuh. Nanti ini nanti sekian anggarannya, RAB-nya begitu. Ya. Ataupun yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, au baitan libnis sabil banahu. Atau rumah untuk ibnu sabil dibangun. Ya kalau sekarang ya misalnya bangun asrama pondok, ya, pondok pesantren atau bangun rumah anak yatim, ya, atau panti asuhan lah kalau yang realnya di Indonesia gitu. Kalau kita bisa bangun seperti itu ya luar biasa. Kalau sekarang ya pondok pesantren lah. Ya. Rumah singgah. Ya, kalau bahasa kita rumah singgah gitu. Ya. Kita bisa bangun alhamdulillah. Ya, atau itu tadi urunan lagi. Ya. Makanya kalau di sini ada nanti pondok pesantren, lagi pembangunan, ayo kita urunan bareng-bareng. Ya, apa yang Allah kasih rezeki kepada kita, ayo kita keluarkan sama-sama. Ya. Kemudian au nahron ajrohu, atau sungai yang dialirkan. Ya, kalau sekarang kalau di Jawa itu namanya pipanisasi lah sekarang. Bahasa modernnya ya. Kadang ada di tempat-tempat itu kekeringan. Ya, atau sekarang mungkin sumur bor lah. Ada di suatu tempat itu ya boto, kadang sumur bor. Ayo kita kalau bisa, ya, setiap aliran air itu yang mengalir kemudian untuk minum, untuk wudhu, untuk mandi, luar biasa, dapat pahalanya. Nah, itulah umur kedua. Nah, seperti apa? Utsman tadi itu. Ya, sampai jadi nama tempat loh, Bi'ru Utsman. Ya, komplek lagi, Bi'ru Utsman. Sampai sekarang. Cuma memang kita nggak bisa masuk ke sumurnya itu karena udah dipagari betul. Tapi alirnya masih mengalir jernih untuk penduduk Madinah, ya, sekitar kompleks itu. Kemudian au shadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi, atau sedekah berupa uang yang dia keluarkan ya dalam keadaan sehat, wa hayatihi, dalam masih hidup. Ya, makanya kita mumpung masih hidup, ayo infak fisabilillah gitu. Jangan nunggu nanti mati. Biarlah nanti anak saya yang infak. Jangan, itu beda hitungannya. Lihat ini. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Min malihi fi sihhatihi wa hayatihi. Beda loh. Fi sihhati, dia masih sehat. Masih hidup. Kalau nanti kita enggak keluarkan sekarang, kita lagi sehat, masih hidup. Oh, nanti aja tat kalau sudah mati biar harta saya, anak saya yang belum tentu. Belum tentu. Dan banyak kasusnya. Banyak kok kejadian akhirnya awalnya dia wakaf. Ya, tapi kalau dulu belum ganti nama segala macam, belum diurus akte wakafnya. Akhirnya apa? Keluarganya enggak nerus kan? Dicabut lagi. Akhirnya jadi konflik lah, kisruh lah. Banyak itu terjadi begitu. Ya, makanya disebutkan pas masih sehat, pas masih hidup. Mumpung sehat, mumpung itu ayo wakaf misalnya. Ayo infak di jalan Allah, itulah. Karena memang itu menguji keimanan kita. Karena jiwa kita itu manusia itu apa? Kata Allah, pelit. Allah mengatakan innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi suka mengeluh. Betul-betul suka mengeluh. Idza massahu syarru jazua. Jika diberikan musibah, ditimpa celaka, ditimpa keburukan, tambah mengeluh. Wa idza massahul khairu manua. Jika dikasih nikmat, dikasih kebaikan, manusia itu pelit. Itu sifat dasar manusia. Bukan berarti kemudian udahlah, itu sifat dasar saya. Ya, kemudian kita enggak memperbaiki. Enggak begitu. Apa kata Allah? Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Makanya indikator sholat kita itu sudah benar, dua sifat ini minimal sudah mulai terkikis dari hati kita. Sifat asli kita. Suka mengeluh sama manusia, pelit. Kalau kita masih suka mengeluh sama manusia, masih pelit,
Ayo perbaiki sholat kita. Bisa jadi sholat kita belum benar itu, kualitasnya. Mungkin secara fikih sudah benar, sah lah. Tapi secara hati, kualitas, khusyuknya mungkin kurang. Ayo kita perbaiki lagi. Ya. Lalu kemudian, ya, di dalam hadis yang lain, ya, ini kan hadisnya panjang tadi. Ada berapa tadi? Berarti ada 7 ya. Nah, ini 7 ini nomor kedua. Hadis yang lain disebutkan 3. Ya, idza matal insanu in qata'an wa amaluhu illa min thalas. Jika seorang sudah meninggal, semua amalnya terputus kecuali 3. Shadaqatin jariyah. Nah, inilah tafsirnya banyak. Sedekah jariyah termasuk ya tadi sungai, mushaf, itu maksudnya masjid ya. Au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Minimal kita ajarkan ya, saya sering contohkan Pak. Kalau kita punya anak, ajari Al-Fatihah. Itu paling minimal tuh. Jangan masukkan TPQ dulu. Kita dulu yang ngajari Al-Fatihah dia. Kita yang ngajari huruf hijaiyah sama anak kita. Ya, nah kalau bisa begitu, idealnya begitu. Ya, kan kadang kita maunya udahlah Ustaz ruwet. Iya, ruwet, udah langsung ngajikan aja ke TPQ. Udah ada Ustaz. Nanti kalau saya ngajari Ustaz nganggur dong. Gimana sih? Ya. Makanya kita harus belajar. Ya, kita harus belajar itu. Minimal yang dasar-dasar lah. Adab keseharian. Ya gitu. Kita ajari anak-anak kita. Au ilmin yuntafa'u, au waladin solihin yad'u, anak yang soleh yang mendoakan kita. Ya itu tadi, nggak harus apa? Anak kandung. Ya. Anak kasihan dong kalau harus anak kandung yang nggak punya anak gimana? Berarti nggak dapat doa dong. Ya, makanya para ulama mengatakan ya nggak harus anak kandung. Bisa itu anak asuh, murid-murid. Luar biasa Pak, kalau kita punya murid ribuan, walaupun nggak punya anak, punya murid ribuan. Oh, setiap dia sholat tuh akan kita. Seperti Imam Nawawi tadi, seperti Imam Ibnu Taimiyah, para ulama-ulama yang lain, Syekh Abdul Aziz bin Baz. Sampai sekarang perkataannya dikutip, kitabnya dikaji, selalu doakan rahimahullah. Rahimahullah. Ya. Taib. Kemudian yang kedua, kita sampai bahas 3 aja ya. Habis itu selesai sudah. Yang kedua, tadi kan ilmu ya, harus berilmu. Tentang umur yang kedua, itu kiat-kiatnya. Kemudian yang kedua, segera beramal soleh, segera. Makanya itu tadi, di akhir hadis tadi ya, fisihatihi wa hayatihi. Selagi masih sehat, selagi masih hidup, harus disegerakan. Oleh karena Allah mengatakan wasari'u. Nah, dalam surat yang lain, fastabiqu al khairat. Ya, kalau urusan kebaikan itu wasari'u, percepat. Fastabiqu, berlomba-lomba. Karena sifat manusia itu kan suka menunda-nunda, nanti sampai akhirnya enggak ngamalkan. Ya, oleh karena Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan fa ayyul mu'minina aqyas. Ya, ini sudah kita bahas tadi ya. Orang yang beriman yang cerdas itu seperti apa? Ya, faqala aktsaruhum lil mauti dzikra, yang selalu mengingat kematian. Wa ahsanuhum lahu isti'dadan, dan menyiapkan bekal setelah kematian. Itu orang yang cerdas tuh. Makanya itu tadi di poin yang kedua kan introspeksi diri itu selalu kita bertanya. Kalau saya sekarang mati, saya meninggalkan apa? Kalau saya mati, saya sudah siap atau tidak? Ini bermanfaat enggak yang saya lakukan ini? Saya beli ini, beli itu, saya melakukan ini, bermanfaat enggak kira-kira untuk akhirat saya? Nah, itu pertanyaan itu yang kemudian harus menjadi pertimbangan. Kemudian yang terakhir, ya kiat-kiatnya ya jangan ditunda-tunda, segera. Ya, tadi itu bersegera, kemudian ini lawannya jangan ditunda-tunda. Ya, makanya nasihat para sahabat, ya, asar dari Ibnu Umar diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau mengatakan igtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan 5 sebelum 5, ingat 5 sebelum 5, kata beliau. Ini nasihat nih, yaitu hayatuka qabla mautik, mumpung masih hidup sebelum mati.
Wasihatuka qabla saqamik, mumpung masih sehat sebelum sakit. Wa faraghuka qabla syughlik, mumpung kosong sebelum sibuk. Ya, kalau udah sibuk. Kemudian wasababuka qabla haramik, mumpung masih kuat, masih muda sebelum tua. Kemudian yang terakhir wa ghinaka qabla faqrik, mumpung masih ada. Mumpung masih ada uangnya sebelum kita miskin. Karena hidup itu kan atas bawah, naik turun. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah ya beberapa poin yang ya semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita. Ya ini sebenarnya mungkin sudah sering kita dengar ya, tapi tidak ada salahnya kita terus mengingatkan karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena saling menasihati, memberikan peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya, baik. Barakallahu fikum. Ya. Sebelum kita tutup, nah kita murojaah dulu. Ya. Baru setelah itu bagi-bagi hadiah, ya. Kita ngaji malam ini apa judulnya? Mengoptimalkan umur kedua. Berapa poin pembahasan? 3 poin. Pembahasan yang pertama apa? Hidup banyak sekali. Ya. Hidup banyak sekali. Di bawah itu ada berapa poin? Ada 3. Kematian itu pasti. Yang kedua, usia terbatas. Ketiga, harta tidak dibawa mati. Kemudian pembahasan yang kedua apa? Muhasabah, introspeksi diri. Ya, ini pembahasan dalam surat Al-Ahqaf. Usia berapa? 40 tahun. Harus perbanyak apa? Bersyukur, berbuat baik dengan berbakti kepada orang tua. Lalu ya, puncak kematangan usia 40. Makanya jangan main-main di usia 40. Selesaikanlah masa-masa mudanya. Seneng-senengnya udah selesai. Sudah selesai. Udah kita al-iqbal alal akhirah. Udah siap-siap menuju akhirat. Para salaf begitu. Ya, sebelum 40 giat mereka menuntut ilmu. Kemudian bukan berarti kemudian usia 40 lemes gitu. Enggak. Ya, justru lebih betul-betul fokus untuk akhirat gitu loh. Yang dipikirkan adalah akhirat sudah, akhirat. Ya. Lalu kemudian di antara cara muhasabah apa? Kita sebutkan tadi. Salat malam. Kita harus ada waktu apa? Sendiri. Ya, kita butuh waktu sendiri. Ya, berkholwat dengan Allah ya azza wajalla. Makanya nanti ada 7 golongan. Salah satunya akan diberikan naungan oleh Allah. Ya, wa rajulun dzakarallah. Ada seorang yang mengingat Allah. Ya, khalian. Bersendirian dia. Fafadat aina. Meneteskan air mata. Tangis. Karena Allah ya azza wajalla. Ya, takut karena Allah ya azza wajalla. Ya. Kemudian apa lagi? Pembahasan yang ketiga. Kiat-kiat. Ya, kiat-kiat apa? Mendapatkan umur kedua. Ada berapa tadi poinnya? Ada 3. Ada 3 dulu. Yang pertama apa? Berilmu. Ya, berilmu tentang umur kedua itu apa sih gitu. Biar kita tidak penasaran. Dalam hadis disebutkan ada berapa tadi? 7. Ya, dalam hadis yang lain ada 3 tadi. Tapi kan ada tafsirannya tadi. Ya, hadis itu kan saling menafsirkan lah, saling menjelaskan antara satu dengan yang lain. Ya, 7. Banyak tuh. Terus yang kedua tadi apa? Bersegera. Ya, bersegera. Wasari'u dalam bahasa Al-Qur'an itu segera. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Jangan nunda-nunda. Ya, nasihat Ibnu Umar, ya, mumpung masih hidup sebelum mati. Mumpung masih sehat sebelum sakit. Mumpung masih kosong sebelum mumpung masih muda sebelum. Mumpung masih kaya, masih ada lah. Sebelum enggak ada. Ya, sebelum enggak ada lagi gitu. Ayo mumpung masih ada yang dikeluarkan di jalan Allah, nanti enggak ada lagi. Ya. Taib. Nah, itu yang mungkin bisa Anda sampaikan ya, semoga sedikit ini bermanfaat lah untuk ilmu ya. Insya Allah jelas ya poin-poinnya ya. Insya Allah bisa dibawa pulang ya.
Jadi nanti kalau ditanya keluarganya udah bisa jawab ya. Bah, apa kajian tadi, Pak? Oh, 3 mah pembahasan. Oh, 3 betul itu. Apa aja, Pak? Wah, lupa itu. Yang diingat cuma 3-nya. Ini musibah. Ya, janganlah. Ingat semua. Minimal poin-poinnya ya. Walaupun enggak hafal dalilnya sudah apa-apa. Penting poinnya. Tapi sebelum kita tutup, ya ini ada pertanyaan-pertanyaan ya. Tapi siapa yang bisa menyebutkan? Ya. Siapa yang bisa menyebutkan? 7 umur kedua. 7 poin umur kedua. Apa itu? 7 poin yang itu adalah umur kedua kita. Ah, silakan. Oh, baca. Oh, boleh. Udahlah, enggak apa-apa. Berarti nyatet gitu loh. Enggak apa-apa. Yang pertama, berilmu tentangnya. Oh, itu 3 poin, Mas. Yang 7 tadi itu. Ilmu yang dipelajari. Dan diajarkan juga. Ilmu yang dipelajari, diamalkan dan diajarkan ya. Lanjut. Anak yang soleh yang kedua, mushaf. Terus bangun masjid. Terus bangun pesantren. Ya wes gak apa-apa. Nah itu contohnya ya gak apa-apa wes. Biar semangat ini bangun pesantren. Sungai yang dialirkan. Bisa nggak sekarang kita bikin sungai? Susah ya. Nah ya udah sumur bor lah. Ya sumur bor gitu ya. Atau pipanisasi. Terus sedekah. Sudah 7 itu? Sudah ya? Oh ya wes. Antum mau jilbab atau buku? Jilbab untuk ibu-ibu. Silakan. Ya. Gimana cara? Sudah nemu caranya, ibu-ibu? Oh, jawabnya telepon. Oh, gitu ya wes. Jawabnya telepon ini, ibu-ibu. Nah, nanti telepon. Baik. Ayo ibu-ibu. Ya. Kira-kira. Ya. Apa yang Ustadz sebutkan tadi? Sebutkan sifat dasar manusia. Yang Ustadz sebutkan tadi ya di akhir-akhir kajian. Walaupun bukan masuk poin-poin ini, selip-selipan aja. Sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia suka menunda-nunda. Jangan menunda-nunda. Bukan itu yang saya sebutkan. Bukan itu. Ustaz jawabannya pertanyaannya tolong ulang lagi Ustaz. Oh, pertanyaannya sifat dasar manusia yang tadi Ustaz sebutkan itu ada 2. Ada 2 tadi di surat Al-Ma'arij. Nah, itu wis, udah tak jelaskan itu. Kerja kelompok enggak apa-apa. Kerja sama enggak apa-apa. Kalau dia diberi nikmat, kalau dia tidak diberi nikmat dia mengeluh. Kalau diberi nikmat dia mikir. Kebalik. Kalau diberi musibah. Kalau diberi musibah dia mengeluh. Mengeluh. Kalau diberi nikmat dia kikir. Kalau diberi nikmat pelit. Dia kikir. Oh, ya itu bagus tuh. Ya. Tapi apakah boleh bertahan? Tidak boleh ya. Harus berubah. Ya, barakallahu fiik. Siap berubah ibu-ibu? Siap. Ya, makanya bapak-bapak kalau punya istri suka mengeluh, syukuri Pak. Alhamdulillah karena istri kita manusia. Sama ibu-ibu juga. Kalau ada suaminya suka mengeluh, ya syukuri juga. Karena suaminya masih manusia. Karena yang nggak pernah mengeluh itu ya malaikat, Pak. Ya, insyaallah dapat hadiah ya. Ini nanti dikasihkan sama panitia. Satu lagi.
Pertanyaannya, siapa yang bisa jawab? Ibu-ibu lagi ya. Siapa yang bisa jawab tentang bagaimana orang yang beriman itu bisa mulia? Nah, Ustadz tadi bisa sebutkan hadisnya. Ada 2 sifat tuh. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Kemuliaan seorang yang beriman itu dengan apa? Apakah kaya? Anak santri ada yang bisa jawab. Ada yang bisa jawab tuh tadi nggak didengerin. Kemuliaan manusia itu dengan apa? Sebagaimana hadis riwayat Tabrani ada 2. Sebutkan. Hadis riwayat Tabrani. Ustadz Afwan, sekali lagi Ustadz, pertanyaannya kurang dengar. Pertanyaannya adalah yaitu manusia itu bisa menjadi mulia karena apa? Hadis riwayat Tabrani ada 2. Mudahnya. Karena ilmu. Apakah banyak duit atau enggak gitu loh. Ilmunya. Pertama kok. Karena dia berilmu. Yang pertama karena dia berilmu. Enggak, salah. Bukan itu hadis Tabrani. Yang Tabrani. Sebentar ya Ustaz. Iya, musyawarah lah dulu. Karena ahlaknya dan ilmunya. Karena ahlaknya dan ilmunya. Akhlak dan ilmu, enggak itu. Bukan itu. Coba terjemahkan saja, terjemahkan. Ya, terjemahkan. Terjemahkan. Rasulullah SAW bersabda, syaraful mu'min, kemuliaan orang yang beriman, qiyamuhu bil laili wastighna'uhu 'anin nas. Ayo terjemahkan. Karena dia tahu tentang kematiannya. Belum selesai. Udah disebutkan hadisnya, tinggal terjemahkan. Kan ada santriwati. Ada? Atau diubah lagi pertanyaannya yang lebih mudah. Ganti aja lah Ustaz. Oh ganti ya wes. Baik. Insyaallah. Fokus ya, fokus. Ganti ya. Ganti. Sebutkan 3 poin di pembahasan yang ketiga. Apa itu? Sebutkan 3 poin di pembahasan yang ketiga tentang kiat-kiat dapat umur kedua. Apa itu? Harus sabar ustadznya ini. Bukan itu. Poin yang ketiga, yang terakhir. Bukan hidup sekali di dunia. Itu pembahasan pertama. Ya. Ya, apa? Anak yang soleh, bukan itu.
Bukan itu. Memanfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Ah, udah wis bener aja wis. Ya benar ya. Insya Allah udah benar sudah. Yang pertama itu berilmu ya, ingat tuh catat. Berilmu. Yang kedua bersegera beramal. Yang ketiga jangan menunda-nunda. Ah itulah benar sudah. Ya insya Allah mepet-mepet lah tidak apa-apa. Ya, taib barakallahu fik. Ya nanti insya Allah ada hadiahnya. Ya nanti saya kasih panitia. Ah sekarang bapak-bapak lagi. Ah. Ya nanti dua ini sudah bapak-bapak semua sudah. Taib. Ini bukan pertanyaannya. Siapa di sini rumahnya yang paling jauh? Ada nggak? Ini bukan kampungnya ya, perantau gitu ya, bukan. Nanti Ustadz saya dari sana, Ustadz, Papua. Enggak yang rumah sekarang gitu loh. Ada nggak? Mana? Dari mana? Perdagangan. Si Mani. Masih jauh lagi. Ada yang rantau perapat? Gak ada ya. Soalnya tadi pagi itu ada. Ini rantau perapat gitu ya. Ada yang lebih Aceh, ada ya. Kira-kira mana nih? Dagangan ya. Ah, mau jilbab atau buku? Jilbab aja ya. Oh buku ya. Baik. Yang paling dekat. Panitia enggak lah. Jangan. Orang dalam ini. Bapak. Masya Allah, silakan. Paling sepuh. Oh iyalah, kasih istrinya ya. Ya wis. Silakan. Paling sepuh lah ya. Ya. Baik. Sudah ya? Cukup ya? Cukup? Baik, barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga saya bisa ke Siantar lagi ya, insyaallah. Saya pengen jalan-jalan juga. Ya. Cuma dikasihnya cuma semalam di sini. Ya, insyaallah lah. Tahun depan ya. Semoga Allah berikan kemudahan. Jazakumullah khairan kepada takmir masjid. Jazakumullah khair kepada panitia semuanya yang ikut andil untuk terselenggaranya kajian kita. Semoga menjadi pahala jariah untuk kita, menjadi umur kedua kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupan kita dan diwafatkan di dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.